Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Yunita, dosen program studi Ilmu Komputer Universitas Pertamina. Saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar sains data dengan metode Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini saya buat sebagai persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen tahap 1 di tahun 2024. Mata kuliah pengantar sains data merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Pada semester 5, ada 3 CPL Prodi yang menjadi sasaran untuk mata kuliah ini, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menggunakan dan menganalisis data dan atau informasi digital. CPL kedua, kemampuan untuk menganalisis persoalan yang kompleks dengan menerapkan disiplin ilmu komputer dan disiplin ilmu relevan lainnya untuk mengidentifikasi solusi dengan mempertimbangkan wawasan perkembangan ilmu transdisiplin. Yang ketiga, kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi berbasis komputasi. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menentukan jenis-jenis tugas analisis data, serta menjelaskan konsep dasar sains data. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis data dengan berbagai teknik. CPMK ketiga, mahasiswa mampu mengumpulkan data dari berbagai macam sumber dan mengolah ke dalam satu dataset. Mata kuliah persyarat ada 3, yang pertama basis data, praktikum basis data, selanjutnya probabilitas dan statistika. Mata kuliah ini berisi tentang konsep ilmu data, terutama tahapan pembentukan dataset baik dari data terstruktur maupun tidak terstruktur, dan membersihkannya hingga terbentuk dataset. Selain itu, teknik pengambilan data serta pemrosesan data terstruktur dan juga tidak terstruktur juga tercakup dalam mata kuliah ini. Beberapa pokok bahasan pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, yaitu kita akan belajar tentang motivasi belajar ilmu data. Jadi nanti kita akan lebih memperdalam lagi kenapa kita butuh untuk menguasai skills ini, data science skills, sehingga nanti mahasiswa juga lebih termotivasi untuk dapat menguasainya. Lalu terkait dengan kerangka kerja data science. Nah, di sini ada banyak, ada kerangka kerja SEMA, ada CRISP-DM, tetapi yang akan kita coba implementasikan pada mata kuliah ini adalah yang CRISP-DM. Nah, lalu kita akan belajar pula bagaimana melakukan analisis data exploratory. Di sini akan menggunakan tahapan visualisasi data dan juga akan menggunakan pendekatan statistik. Nah, selanjutnya ada tahapan pre-processing data. Jadi ketika kita mendapatkan data, pasti tidak selalu langsung bersih. Kita butuh tahapan-tahapan untuk membersihkannya. Misalnya, untuk mengisi missing value, lalu untuk menganalisis lagi apakah memang data ini sudah konsisten, lalu untuk melakukan normalisasi, dan untuk lain-lainnya. Ada banyak sekali tahapan pre-processing data. Nah, selanjutnya juga akan belajar tentang teknik pengumpulan data. Di sini dengan konsep everything is data, bahwa data itu ada di mana-mana dan dapat kita kumpulkan, lalu dapat kita ambil insight-nya. Sehingga nanti akan dipelajari pula bagaimana teknik scraping, crawling data dari internet. Nah, lalu untuk analisis yang akan kita pakai ada 3 macam, ada deskriptif, prediktif, dan juga preskriptif. Nah, data deskriptif di mana kita menggunakan data histori, data lampau untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Nah, selanjutnya data analisis data prediktif. Di sini dikenalkan sedikit, namun nanti untuk mata kuliah lanjutannya ada mata kuliah pembelajaran mesin ataupun machine learning. Selanjutnya ada juga studi kasus science data, di mana nanti teman-teman akan coba melihat beberapa studi kasus, misalnya di studi kasus kesehatan, pendidikan, lalu juga ada mungkin studi kasus yang memang tentang bisnis, tentang energi. Nah, jadi untuk luaran mata kuliah ini, teman-teman nanti mencoba belajar mengumpulkan data, lalu coba untuk dibersihkan, lalu bagaimana bisa menjadi dataset yang siap pakai, akan kita masukkan ke tahapan nanti pemodelan, ke machine learning-nya. Untuk pustaka yang digunakan di mata kuliah ini ada pustaka utama dan juga pustaka pendukung. Pustaka utama ada modul pengantar sains data, nanti yang akan saya upload di e-learning, dan juga ada di repository kampus. Lalu ada satu textbook berjudul Secondary Analysis of Electronic Health Records. Nah, di sini meskipun data yang digunakan adalah data kesehatan, namun dapat kita juga implementasikan ke konteks lainnya. Untuk data pendukung ada 3 macam, ada 2 paper yang telah saya tulis dengan judul Everything is Data Towards One Big Data Ecosystem Using Multiple Sources of Data on Higher Education in Indonesia. Paper yang kedua ada The Trilogy of New and Renewable Energy in Indonesia yang diterbitkan oleh Indonesian Journal of Computing and Cybernetics System. Dapat terlihat bahwa teman-teman mahasiswa akan belajar untuk mengolah data teks dan bagaimana kita bisa mendapatkan insights misalnya dari data sosial media.
Pendukung yang ketiga ada textbook yang berjudul Mining of Massive Dataset. Di mata kuliah ini juga akan sedikit diperkenalkan bagaimana mengolah data yang berskala besar. Oke, selanjutnya berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran yang saya lakukan dan juga interaksi dengan mahasiswa. Semoga asesor dapat sedikit mendapatkan gambarannya. Terima kasih. Oke, cek tes. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Oke, ini sudah ada yang bergabung masih 7 ya, sambil kita nunggu yang lain. Untuk presensi silahkan bisa disiup ya, bisa teman-teman ya, disiup. Sudah saya buka sesi presensinya. Oke, kita mulai dulu ya kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah masuk ke minggu ke-13 nih ya, di mata kuliah pengantar sains data. Topiknya adalah text mining, ataupun kita mencoba menggali data teks, data tidak terstruktur. Oke, untuk CPMK yang akan kita sasar yaitu mahasiswa mampu menganalisis data dengan berbagai teknik. Nah, di sini lebih spesifiknya ke teknik pre-processing dan pemodelan topik untuk mengambil wawasan dari suatu data teks ataupun data tidak terstruktur ya. Nanti metodenya ada banyak yang akan kita gunakan, ceramah, diskusi, dan juga ada tugas pemrograman. Nah, tapi nanti untuk kuliah kali ini kita akan coba sedikit mengulang materi yang lalu dan juga lebih ke diskusi nanti kita ya. Nah, peta konsep yang ada, jadi di mata kuliah pengantar sains data ini, kalau teman-teman lihat, kita sudah masuk ke ini nih, ke NLP gitu ya. Kita sedikit mengenal tentang Natural Language Processing. Nah, waktu itu sempat ada kuliah tamu, jadi tentang NLP, dan waktu teman-teman mungkin sebagian besar ada yang hadir juga dan sudah sedikit mengetahui tentang NLP. Nah, oke, selanjutnya desain pembelajaran kita kali ini. Jadi ada yang pertama ada orientasi awal perkuliahan. Nanti kita kaitkan juga dengan materi yang minggu lalu ada juga sedikit presentasi gitu ya dan tanya jawab, diskusi tanya jawab. Nah, nanti ini poin terutama ke-5 dan ke-7, 5, 6, 7 nanti kita via e-learning. Jadi teman-teman bisa mengisi di e-learning. Nah, ini tadi saya agak-agak lupa nih ya. Di awal kita lupa belum berdoa. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, semoga bisa lancar gitu ke depannya nanti kita belajar ya. Oh ya, ini juga ada beberapa yang tidak bisa mengaktifkan video. Oh, malah banyak nih yang tidak aktif video, apa-apa ya. Jadi di awal nanti pas kita diskusi aja, mungkin nanti kita bisa lebih optimal lagi. Jadi nanti pas diskusi mohon menyalakan videonya. Nah, di e-learning sudah ada sedikit ini ya, sedikit pertanyaan. Jadi ada 3 pertanyaan. Kalau teman-teman coba cek sebentar ya, ini saya masuk ke sini. Kita cek dulu di sini. Jadi di sini ya, kalau teman-teman lihat ada kuis PSD. Nah, ini silakan bisa teman-teman isi sebentar dulu ya. Saya berikan waktu, ini nggak begitu banyak sih pertanyaannya, sekitar 5 menit aja.
Oke, sudah habis ya waktunya, sudah 5 menit. Ini saya cek di e-learning, beberapa ada yang menjawab benar, tapi kebanyakan masih belum tepat. Nah, nggak apa-apa, ini orientasi awal, jadi saya tahu, oh teman-teman ternyata masih belum paham gitu kan ya, untuk materi yang ini. Mungkin yang sudah mendapatkan nilai bagus, ini sudah membaca itu materinya di sebelumnya. Oke, coba saya share screen lagi ya. Nah, kaitan dengan materi lalu. Nah, ini waktu di sebelum UTS, pasti teman-teman masih familiar dengan konsep ini, kerangka kerja KSDM yang kita coba ambil gitu ya, kita coba gunakan. Nah, kalau waktu UTS, teman-teman mengerjakan data yang terstruktur, structure. Nah, masih ingat ya, waktu itu kan UTS itu diminta untuk mengumpulkan data dari Open Data Jakarta dan juga Open Data Jawa Barat. Nah, di sini nanti kita lebih ke data tidak terstrukturnya. Nah, dan fokus yang kita kali ini kita lebih ke teknik preprocessing ya. Jadi kita akan text preprocessing. Oke, masih ingat juga ya, ini yang sebelum UTS, nanti kita akan, waktu UTS sih ini teknik-teknik yang digunakan untuk data yang terstruktur. Nah, kalau yang tidak terstruktur ini gimana? Nah, ini juga saya ingatkan kembali bahwa di pertemuan ketiga itu ya, pertemuan minggu ketiga, saya sempat menjelaskan bahwa integrasi data ini sebenarnya kita kalau bisa mengumpulkan data dari yang structured dan yang semi-structured dan juga yang unstructured untuk suatu konsep, itu nanti kita akan mempunyai one big data set. Nah, nanti kita analisisnya akan lebih kaya lagi. Oke. Jadi masih ingat, pasti teman-teman masih ingat banget konsep everything is data, bagaimana kita sebenarnya data itu ada di mana-mana, data tersebar di mana-mana. Mau masuk ke text preprocessing, jadi nanti mungkin teman-teman bisa membaca dulu ataupun diskusi dengan teman mungkin ya, diskusi dulu dengan teman, nanti kita akan bahas beberapa teknik-teknik text preprocessing. Nanti akan tanya jawab. Oke, silakan saya tunggu dulu mungkin 5 sampai dengan 10 menit ya. Oke, ada yang bisa bantu saya? Organisasi itu apa? Organisasi itu memecah ini, Bu. Kalimat atau kata itu jadi kayak lebih smart smartnya. Oke, memecah kata, memecah teks gitu kan ya, menjadi satu token ataupun satu kata. Coba ya, ada nggak contohnya ya? Ini, bisa kelihatan nggak di sini? Bisa kelihatan nggak? Teman-teman bisa melihat paper yang saya tampilkan? Tokenize itu nanti hasilnya itu mungkin di sini nggak dijelaskan ya tokenize hasilnya. Tapi seperti ini, tokenize itu dia akan menjadi satu kata nih. Accuracy, agency, aim, analysis, analyze. Bentar, saya coba stop sharing dulu bentar. Saya ganti ke Notepad sebentar ya. Jadi saya ganti ke Notepad, new tab. Saya share screen. Di sini, kelihatan ya? Di saya punya seperti ini. Misalnya nama saya siapa? Aditya. Misalnya. Kok typo terus sih? Aditya. Nah, dari kata kalimat teks seperti ini, maka dia nanti akan, kalau kita tokenize, dia akan satu-satu aja. Jadi nama saya Aditya. Seperti ini ya. Ini namanya tokenize. Tokenisasi, tokenize itu kan tokenizing kalau istilah teman-teman menginikan apa namanya? Menyebutnya tokenizing. Nah, tapi sebelum tokenizing sebenarnya ada satu tahapan lagi yang awal banget. Tahapan awal biasanya dia adalah lowercase. Lowercasing. Jadi dia akan mengubah menjadi awalnya ya nama ya Aditya. Ini misal gitu ya. Ketika ditokenize dia akan berubah lagi. Nah, coba kita kembali ke sini ya. Oke. Ini sudah bisa dipahami?
memecah ataupun istilahnya split text into words. Oke, word embedding. Ada yang bisa bantu word embedding? Mungkin mengubah kata-kata jadi mungkin matriks-matriks yang bisa sektor-sektor yang bisa dipahami oleh komputer gitu. Soalnya pokoknya diubah menjadi angka-angka gitu, Mengubah biar ataupun komputer bisa ngerti. transformasi ya teks menjadi istilahnya kita menyebutnya vector space. Ini nanti akan jadi vektor itu kan ya. Memang nanti dia akan menjadi apa? Numerik nanti dia kan ya. Hasilnya tetap numerik. Ini untuk algoritmanya ada banyak sekali gitu kan ya. Algoritma word embedding itu banyak, tapi kayaknya kita nggak akan bahas detail di pertemuan ini. Kemungkinan kita akan buat pengganti tanggal 1. Jadi kita ada Senin tuh 2 kali ya, tanggal 25 sama tanggal 1 tuh kita tuh. Nah, tanggal 1 tuh kayaknya kita akan kelas pengganti online, nanti akan saya jelaskan lagi tentang word embedding dan juga nanti contoh code-nya, seperti itu. Bisa nggak di hari apa ya, mungkin kalau nanti kayaknya kelewat padat ya teman-teman ya, mungkin kalau pengganti tanggal 1 itu misalnya besok itu bisa nggak? Besok siang misalnya, atau besok sore gitu misal. Ataupun kita buat asinkronus ya istilahnya, tidak meeting langsung seperti ini, tapi nanti mungkin akan saya berikan video, teman-teman bisa nonton, kerjakan soal, nanti teman-teman bisa, bertanya ataupun diskusi lewat MS Teams gitu kan ya. Oke, jadi algoritma word embedding itu ada apa? Banyak banget ya. Ada word to fact, ada apa lagi ya, macam-macam, banyak banget. Fast text juga ada. Banyak ya, bisa kita cek itu. Nah, kalau teman-teman mau cari tahu, tapi nanti ya akan kita bahas dan kita akan berikan nanti contoh detailnya nanti di pertemuan selanjutnya. Kita coba pahami dulu istilah-istilah yang ada di sini, text preprocessing. Lalu stemming dan lemmatization. Ada yang bisa bantu saya? Stemming itu apa? Lemmatization itu apa? Contohnya bagaimana? Kalau mungkin stemming itu proses kayak misalnya kata-kata yang berimbuhan tuh diubah menjadi bentuk dasarnya gitu, Bu. Oke. Misalnya mungkin kayak berlari diambil kata dasarnya gitu jadi lari. Oke. Membaca diubah menjadi baca seperti itu, Bu, kurang lebih kayaknya. Kalau lemmatization, betul ya, stemming mengubah kata menjadi bentuk dasarnya. Tapi ada bedanya nih sama lemmatization. Lemmatization itu apa? Kadang ada mungkin yang kebalik gitu kan ya. Jadi waktu sidang tugas akhirnya masa bimbingan saya tanyakan kamu lemmatization atau stemming? Ternyata kebalik tuh, pemahaman stemming dan lemmatization. Hampir mirip tapi beda tujuan. Ada yang bisa bantu saya lemmatization itu apa? Mungkin mengelompokkan, Bu, berdasarkan kata dasarnya. Mengelompokkan berdasarkan kata dasar. Bedanya apa sama stemming? Hampir sama ya, ke bentuk dasarnya, tapi bedanya apa? Ada yang bisa bantu? Saya belum bisa memberikan contoh sih, Bu. Tapi lemmatisasi ini tuh perbedaannya dengan dengan stemming, sorry. Perbedaannya dengan stemming itu kalau stemming itu kan hanya kayak menghapus akhiran atau imbuhannya gitu. Jadi bisa jadi kata dasarnya itu tidak benar-benar ada gitu. Sedangkan kalau lemmatisasi ini hasil akhirnya itu kan misalnya membaca nih, dibandingkan tuh kata dasar yang ada dan dicocokkan. Yang cocok ternyata baca gitu. Jadi udah pasti kata dasarnya itu udah benar-benar ada gitu kira-kira. Betul, jadi stemming itu dia memang lebih ke menghilangkan imbuhan gitu kan ya. Menghilangkan imbuhan dan dia tidak memperhatikan konteks. Mengubah bentuk dasar dengan menghilangkan imbuhan itu ya, lebih detailnya. Misal nih, hadis, maka dia kalau misalnya hasilnya stemming, dia akan
kan studies ya, studi plus S. Dia nanti hasilnya akan yang dia hapus adalah ES-nya. Dia menganggap ES itu adalah suatu imbuhan gitu kan, ya, imbuhan ataupun akhiran. Dia jadi studi. Tapi kalau misalnya lemma, dia studying ataupun studies, dia akan menjadi study. Dia jelas-jelas menjadi kata yang istilahnya bentuk dasar yang memiliki makna. Jadi kalau lemma itu sama, mengubah bentuk dasar, tapi dia memperlihatkan apa ya, memperhatikan konteks atau memperhatikan maknanya. Dengan memperhatikan maknanya. Salah typo, maaf. Oh, betul. Memperhatikan maknanya gitu kan ya. Misal nih, kata apa ya misalnya ya? Yang agak-agak beautiful misalnya ya. Beautiful dia akan jadi ya mungkin dia akan ke suatu hal yang bisa ditangkap maknanya beauty ya. Tapi kalau misalnya dia stemming, mungkin dia beautiful akan menjadi beauty. Nah, kadang itu ketika kita mau mengolah lebih lanjut itu lebih tepat kalau kita menggunakan lemmatization daripada stemming yang butuh diperhatikan. Seperti itu ya. Misalnya dia better, dia akan menjadi good gitu kan. Kalau lemma dia. Oke, lanjut ke stopwords. Ada yang tahu stopwords itu apa dan bagaimana? Ada satu tahapan namanya menghilangkan stopwords, remove stopwords dia, menghilangkan stopwords. Stopwords itu ini Bu. Apa? Ayo Bu. Stopwords. Ini proses penghilangan kata-kata tidak penting Bu, yang maksudnya tidak berpengaruh ke teks gitu. Apa contohnya? Kalau mungkin di bahasa Inggris itu misalnya ada biasa kata THE itu kayak gitu-gitu Bu. Kalau mungkin bahasa Indonesia apa ya? Tersebut. Oke. Mungkin ya kayak gitu-gitu Bu. Proses menghilangkan kata-kata yang tidak penting. Maksudnya kata-kata alami manusia yang biasa kan kita sebut biasa kayak ini, itu, tersebut atau apa yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh komputer gitu. Oke. Jadi betul ya, jadi stopwords itu memang kata-kata yang sering muncul. Jadi kalau misalnya kita membuat suatu frekuensi kata-kata yang ada nih misal ya. Misal nih, misalnya I am a lecturer misalnya. I am a student, I am a good boy misalnya. I am apalagi nih? I am a teacher. Sorry. Nah, mungkin kalau seperti ini, misalnya kita punya banyak kata-kata. Sebenarnya kan kata-kata pentingnya mana sih? Lecturer, student, mungkin ya. Good boy, teacher, misalnya gitu kan ya. I am itu mungkin kita maknanya itu istilah itu tidak terlalu penting. Kita butuh maknanya aja kan. Kita kan akan mengambil suatu apa ya? Istilahnya kita akan ekstrak suatu topik atau kita akan mencari insights-nya seperti itu kan. Jadi kalau kata-kata yang sering muncul ini dihapuskan aja karena kita cuma butuh kata-kata pentingnya aja. Kalau kata-kata seperti ini, misal nih kita buat frekuensi words ya. Misal ada suatu, ini bisa kita paint nggak ya? Bisa draw, bisa nggak nih? Misalnya, sorry. Kata-kata pertama I am nah, I kan muncul 4 kali itu kan ya. M-nya muncul 4 kali. O-nya juga 4 kali, sedangkan yang lain 1 kali. Jadi biasanya kalau misal kata-kata yang sering muncul itu biasanya gini nih. Nah, ini the, and, or itu bisa kita hapuskan. Kita yang punya makna tuh biasanya yang distribusinya segini di tengah-tengah. Kalau distribusinya cuma kecil, cuma sedikit, biasanya dia nggak punya makna juga. Jadi yang tengah-tengah ini biasanya yang important words-nya di sini nih biasanya gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan sekilas? TF-IDF, satu lagi terakhir. Tapi mungkin akan kita detailkan di ini ya, di pertemuan selanjutnya karena TF-IDF juga nanti masuk ke word embedding juga tuh nanti. Sekilas ada yang mau bantu saya cari tahu what is TF-IDF? Izin nggak Bu? Hmm? Kalau menurut dari sumber yang saya baca, TF-IDF itu seperti metode pembobotan, Bu. Metode pembuatan dalam hal apa? Dalam bentuk integrasi antar. Integrasi. Kalau di sini istilahnya term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Betul. Kepanjangannya ya.
Seperti apakah itu? Cara kerjanya, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai TF-IDF? Izin membantu, Met. Boleh. Kan TF-IDF. TF-IDF. Yang pertama itu TF itu sebagai term frekuensi, di mana kita tuh mencari di situ TF itu metrik, di mana kita mencari seberapa sering kata muncul dalam suatu dokumen gitu. Metriknya itu jumlah kemunculan kata dibagi total kata yang ada. Kemudian untuk Ambil baca, IDF-nya nggak tuh apa-apa, baca. inverse dokumen frekuensi. Ya, Bu? Ambil baca nggak apa-apa? Jumlah kemunculan data dari satu dokumen itu kan ya. Oh ya, semua IDF itu inverse dokumen frekuensi. Jadi yang paling jarang muncul gitu lah, Bu. Kata yang paling jarang muncul. Terus disatuin gitu, kurang lebih antara IDF dan TF. Oke. Nanti teman-teman cari tahu lagi rumusnya itu bagaimana gitu kan ya. Ada rumusnya, dan TF-IDF tuh nanti digunakan untuk diolah lagi nih datanya sama dia. Oke, tadi kita sudah diskusi tentang text preprocessing, ada beberapa teknik tadi yang ada, misalnya kita lowering text ataupun text folding, lalu ada normalisasi, ada stemming, ada lemmatization, ada juga apa tadi, mungkin sedikit FIDF gitu ya, meskipun tadi belum terlalu dalam tadi kita nih, belum terlalu dalam untuk bagaimana formulanya gitu, penghitungannya. Nah, tapi dari beberapa menit yang tadi kita jalani, perkuliahan ini, tolong teman-teman bisa menuliskan kesimpulan. Tuliskan di e-learning. Oke, sudah ya, ataupun sambil menulis boleh. Saya akan menjelaskan tentang tugas individu. Nah, jadi di sini tugas individu, teman-teman bisa membaca paper yang berjudul The Tautology of New and Renewable Energy Indonesia. Ini salah satu hasil tugas akhir tingkat kalian yang dipublikasikan. Jadi bagaimana kami mencoba mengambil data dari Twitter tentang topik New and Renewable Energy Indonesia, lalu kita coba lakukanlah pemodelan topik dengan latent directly allocation, lalu kita coba lakukan geocoding analysis. Nah, dan juga analisis deskriptif. Jadi dengan membaca ini teman-teman akan lebih paham lagi bagaimana step by step melakukan text preprocessing dan juga analisis data teks itu apa. Salah satunya pemodelan topik, geocoding, itu bagaimana kita melakukannya. Oke, di pertemuan selanjutnya akan kita bahas dan juga mungkin nanti kita coba ke contoh ya, masuk ke contoh how to code, bagaimana kita bisa mencoba codingnya, dan mungkin kita bahas juga nanti teoretisnya, landasan konseptualnya tentang latent direct allocation. Nah, teman-teman juga bisa mulai membaca nih latent direct allocation, LDA gitu ya. Nanti silakan teman-teman pelajari dulu. Oke, mungkin sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak. Dan semoga teman-teman bisa paham gitu ya dengan materinya. Jadi pesan saya, kita belajar ikhlas. Semoga lebih mudah kalau kita ikhlas. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya. Baik, sekian yang dapat saya tampilkan untuk penilaian di bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2024. Saya mengucapkan terima kasih kepada institusi saya, Universitas Pertamina, terutama pimpinan, semua staf, manajer, lalu fakultas, program studi, dan juga rekan sejawat, teman-teman mahasiswa, dan semua yang mendukung kelancaran sertifikasi dosen saya. Oke, tidak lupa terima kasih juga untuk asesor. Semoga sehat-sehat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.